Lapar lagi, lapar. Mana? Nggak nampak. Tadi dapatkan sedikit dong. Hitamnya. Gelap. Hitam Belum dong. Belum. Oh, udah gelap dulu. Cepet kali. Take what you want. Take everything. Take what you want. Take what you want. Better that I change my number so you get explain. Balance in the night. Balance in. Di tempat ini, aku belajar tentang percaya, tentang menyerahkan hal-hal yang tidak bisa aku pahami kepada Tuhan. Di setiap kata, aku menemukan arah, tentang kasih, tentang pengorbanan, dan tentang apa yang harus aku jaga dalam hidupku. Dan di tempat lain, cerita itu dimulai di tempat yang sederhana bernama sekolah. Aku tumbuh dengan keyakinanku yang diajarkan sejak kecil dan dijaga sampai sekarang. Di setiap ayatnya, aku belajar tentang arah, tentang batas, dan tentang apa yang harus aku pertahankan. Ini keluargaku, tempat aku belajar menjadi seperti yang mereka harapkan. Dan ini duniaku, tempat semua prinsip mulai dibentuk sejak awal. Lalu, di antara hari-hari yang terasa biasa itu, aku melihat seseorang yang entah kenapa terasa berbeda. Di tengah keramaian yang sama setiap hari, aku menemukan satu sosok yang membuat semuanya terasa lebih berarti. Bukan pertemuan yang istimewa, tidak ada yang benar-benar kami rencanakan. Tapi, sejak saat itu, hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Kami mulai saling mengenal, dari obrolan sederhana yang awalan tanpa arti, Sampai akhirnya, obrolan itu menjadi alasan untuk terus kembali. sampai akhirnya waktu berbicara. Aku mulai mengerti, tidak semua yang aku inginkan bisa aku pertahankan. Dan aku mulai sadar, ada hal-hal yang tidak bisa aku lawan. Kami pernah baik-baik saja. Hingga waktu memaksa kami untuk mengerti segalanya. Dengar-dengar ada murid baru loh mau masuk kelas kita. Kau tahu dari mana, Bim? Semalam aku dengar Bu Siti pas ngomong di kantor. Cewek atau cowok, Boy? Is cewek. Jadi gak sahur nih. Asal, wayang. Masuk, Bun. Ayo masuk yuk. Nanti ini masuk Ibu Siti pula, nanti kita anak marah. Ya masuk yuk. Salah. Sekali lah baru juga. Kali itu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita kedatangan murid baru. Ayo perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, saya Firman Katrina Panggabean. Saya pindah dari Medan. Semoga kalian bisa berteman baik dengan Tiana. Iya, Ya, Bu. Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Kamu kenapa pindah ke sini? Aku pindah ke sini karena orang tua aku pindah bisnis. Oh. Baik, di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Oke, kalau gitu, kamu Viana boleh duduk di bangku sebelah Kevin. Hai, perkenalkan aku Kevin. Kamu jangan malu-malu di sini. Kalau kamu butuh apa-apa bisa tanya ke aku. Aku pasti bantu kok. Aman aja. Iya. Ternyata Kevin kok asik banget ya. Wah, biasa itu. Saya kenal Kevin aja. Jangan-jangan ada yang suka nih. Kenapa kok nengok orang itu kayak gitu? Gak apa-apa.
Nanti pas jam istirahat kata yuk akan gue kenalkan tempat-tempat di sini. Dan aku deh. Anak-anak, keluarkan bukunya. Ya Bu. Halaman berapa, Bu? Buka buku halaman 100. Boleh. Kerjakan yang C. Banyak kali Bu. Kita ada Bu. Aduh. Harus dikerjakan. Gimana ya? Kenapa? Kamu pasti kebingungan ya? Iya, aku kebingungan. Nora, lihat tuh Kevin sama Piana. Jangan berharap dia bisa gantiin posisiku. Atau jangan-jangan Kevin suka sama murid baru itu. Itu nggak akan terjadi. Vin, ini caranya kayak mana? Ini kan yang semalam. Oh, udah diajarin. Masa lupa sih? Oh, tahu. Kamu ajarin si Fiona dulu karena dia nama absennya. Ya. Kenapa Kevin jadi seperti itu? Kan udah aku bilang, mungkin Kevin ada perasaan sama murid baru itu. Karena kita lanjut nanti ya. Hari demi hari berlalu, bulan pun berganti. Aku dan Fiona semakin dekat, tanpa pernah kami rencanakan. Berawal dari percakapan sederhana, hal-hal kecil yang terlihat biasa saja, tapi berbeda saat bersamanya. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya, menunggu senyumannya, mencari sosoknya di antara banyak orang. Setiap hari di sekolah terasa lebih berarti, terutama saat pulang. Kami berjalan berdampingan, bercerita, tertawa tanpa henti. Kadang, tanpa kata, Fiona menggenggam tanganku begitu saja. Sederhana, tapi cukup membuat hatiku sempurna. Aku hanya tersenyum, lalu diam-diam membawa tasnya, seolah itu sudah jadi tugasku. Aku bukan tidak ingin menyatakan cintaku. Aku hanya butuh waktu untuk benar-benar yakin. Dan sampai saat itu tiba, aku akan tetap di sini menjaga kebersamaan ini bersama Fiona. Vin, ayo ke depan bentar, aku mau ngomong sama kamu. Gua di sini aja dong. Ini penting. Kamu sekarang berubah ya semenjak ada murid baru itu? Enggak, itu mungkin perasaanmu aja. Tidak bagaimana, kamu aja lebih mementingkan dia daripada temanmu sendiri. Itu perasaanmu aja, semua aku anggap teman kok di sini. Atau benar kata orang itu, kalau kamu suka sama murid baru itu? Kenapa diam? Benar, kamu suka sama dia. Kalau benar kenapa emang? Kenapa kamu bisa suka sama dia? Aku nggak tahu kenapa aku suka sama dia. Mungkin dia berbeda dari yang lain. Kalian itu beda agama. Kalian nggak mungkin bisa bersama. Tapi kan kalau kami sama-sama suka, Emang dia suka samamu? kamu jangan melarang lah. Kita kan cuma teman. Aku berhak dong suka sama siapapun. Jadi kayak gini udah paham kan? Ya, aku udah paham. Makasih ya, Kevin. Fiona, sebenarnya ada yang mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, Vin? Sebenarnya Sebenarnya apa?
pertemanan antara Naura dan Kevin perlahan mulai renggang. Seakan ada jarak yang tak lagi bisa diperbaiki seperti dulu. Di sisi lain, Kevin justru semakin dekat dengan Fiona. Kedekatan mereka tumbuh dengan begitu alami. Hingga suatu hari Kevin datang ke rumah Fiona untuk mengerjakan tugas. Dari situlah kebersamaan mereka mulai terasa semakin hangat dan perlahan dipenuhi banyak cerita. Ya nggak mau kau jual ya mas, itu dek. Kalau bisa pun nambah, kau suruh pula jual. Rame kali kayak bereng-bereng. Orang kaya kita wajar emas banyak. Masa cincin kayak kau tuh 2, miskin. Gini pun harganya lumayan ini. Alah batu. Mak, nanti kawanku mau datang. Siapa yang mau datang? Kawanku lah, Mau kemana kalian nak? ngerjain tugas. Cowok apa cewek? Cowok, Pacarmu nya itu. kawanku loh. Bah, siapanya kau? Saya kawannya Fiona. Mau ngapain kalian? Mengerjakan tugas. Santai. Baru? Oh baru? Mbak. Kawanmu ini baru? Kevin, ayo masuk. Iya. Jangan yang aneh-aneh kalian di dalam ya. Beribat kan nanti kalian di dalam. Sama seperti di film favoritku, semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukanlah berat. Matikan dulu rokokmu tuh, makan kita. Baru, sini lu makan kita, ajak kawanmu itu. Ya mak, Kevin makan. Ayo berdoa dulu. Amin. Yuk, terserah aku. Aku pamit ya. Oke. Masuk mau pergi deh. Kemana bang? Nengok cabang yang baru. Masih kau tinggal. Mana pak? Ini si Kevin udah mau pulang. Oh iya, hati-hati ya. Iya. Hati-hati kau di jalan ya. Pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Oke, makasih. Dadah. Dadah. Baru. Apa pak? Ada yang mau gue bertanya sama gue. Maunya apa? Yang Islam yang kawan tadi. Iya. Ya udah bagus lah kau berkawannya. Ya mak. Sekarang kamu sama Kevin ya? Iya emang kenapa? Gak ada, aku cuma mau ngasih tahu aja. Kasih tahu apa? Aku sama Kevin udah temenan dari kecil. Orang tua kami juga udah sangat dekat. Oh iya. Gara-gara kamu, kami jadi jauh. Maaf ya, aku tidak bermaksud begitu. Lagi pula kalian tidak bisa bersama. Agama kalian beda. Jika orang tua Kevin tahu, pasti mereka akan marah. Aduh, sampai nggak jawab. Kenapa itu jawabnya? Nggak tahu jawab. Ayo kita yuk. Apa itu? Udah, coba cerita pelan-pelan. Tadi temenmu bilang karena ada aku kalian jadi jauh.
Terus Dia bilang kalau kita nggak bisa bersama. terus apa lagi? Dia bilang kalau kita beda agama kita nggak mungkin bersama. Naura, Kenapa, Pin? apa yang kau bilang sama si Fiona? Kenapa? Aku nggak ada ngomong apa-apa. Ya kenapa dia sampai sesedih itu? Ya aku cuma ngomong yang sebenarnya. Ngomong sebenarnya sampai sesedih itu? Ya mungkin dia aja yang baperan. Kamu tuh jangan ngurusi hidupku. Udah, aku dong berhak dong menyukai perempuan lain. Ya aku cuma ngomong yang sebenarnya. Kalau kalian beneran nggak bisa bersama. Udah, itu urusan kami bukan urusanmu. Jangan kau ganggu dia. Facing tempest and dust, I'll fight until the end. Creatures of my dreams rise up and dance with me. Now and forever. Facing tempest and dust, I'll fight until the end. Terkadang hidup menggariskan misteri yang takkan pernah bisa aku pahami. Seperti aku yang tak pernah berhenti mencari celah menaklukkan hati. Mereka bilang cobalah kau sadari misteri ini harusnya disudahi. Aku mencoba sederhanakan ini agar semua orang memahami. Sama seperti di film favoritmu, semua cara akan kucoba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Kevin, Ya, sekarang kan kamu udah dewasa dan juga udah lulus. Apa rencana kamu selanjutnya? belum tahu ya. Kamu harus menentukan masa depan kamu sekarang. Tapi Kevin maunya nyari kerja di luar kota ya. Tapi kalau bisa nak cari kerja di sini dulu. Tapi nyari kerja apa Bu di sini? Kan teman ayahmu banyak. Nanti ayahmu bisa carikan kerjaan di sini. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah sehat. Oh, pas sekali. Aku lagi nyari kerjaan untuk anakku nih. Oh ya, nanti ku kabarilah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo Pin, Ya, ayah sama ibumu di rumah. ke rumah. Kenapa emang? Aku mau ke sana. Nggak usah. Kayak sibuk orang itu. Siapa nak? Kawan tadi, Bu. Jadi gimana nak? Jadi apanya, Bu? Kan tadi ayah ditelepon Om Dadang, nawarin pekerjaan sama ayah. Kan tadi Kevin udah bilang, Bu. Kevin mau nyari kerjaan di luar, mau nyari suasana baru. Di luar belum tentu dapat kerjaan, Nak. Tapi Kamu tega ninggalin ayah sama ibu di rumah berdua? Kevin kan juga punya pilihan sih, Bu. Kamu tahu kan, kamu anak satu-satunya ibu. Gak bisa jauh dari kamu, nak. Baru. Sini lo ke baru. Apa, Pak? Bapak mau nanya sama kamu. Nanya apa? Kan kau udah lulus SMA. Jadi kira-kira kau mau kuliah di mana nak? Aku pun masih bingung, Pak. Pikir bagus-bagus nak, gimana aku sanggup? Rencana aku kalau enggak di negeri aja lah, Pak, Mak. Kira-kira mau ambil jurusan apa itu? Buat saran abang, Dek, pilih jurusan akuntansi atau kedokteran, Dek. Jadi gimana, Nak? Ibu pasti akan sedih jika kamu tinggal. Iya ya, Kevin mau. Nah, kalau gitu kan ibu senang. Ya udah, nanti ayah bilangkan ke Om Dadang. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong si Naura kemana? Kok dia jarang kesini? Tuh, biasanya dia datangnya sering ke sini. Nggak tahu ya. Coba kamu tanya dia. Tanya apa, Bu? Ya tanya kenapa dia jarang kesini. Atau kamu suruh dia kesini jumpain ibu. Ah, malas lah, Bu. Dia orangnya sibuk. Kok kamu ngomongnya gitu? Kamu ada masalah sama Naura? Nggak ada sih, Bu. Biasa aja. Itu Naura, nak. Datang di sana, suruh kesini. Ya udah, Bu. Hai Kevin, Kan gue bilang nggak usah, ngapain datang. kan aku mau ketemu ayah sama ibu. Nggak perlu lah. Kenapa? Kan aku mau ketemu ayah sama ibumu, bukan samamu. Kalau aku bilang nggak usah, ya nggak usah. Kan coba datang-datang sini. Tapi kan, ada anak cantik. Iya, Bu. Kok di sini aja nggak kamu ajak ke sana, Pin? Ya, lihat nih siapa yang datang. Jalan mantu. Iya, Om. Duduk, nak. Ada titipan dari Mama. Oh iya, makasih ya. Gimana kabar kamu, nak? Alhamdulillah baik, Bu. Om sama Ibu gimana? Baik. Alhamdulillah, Om sama Ibu sehat. Kamu kok jarang kali ke sini, Naura? Iya nih Om, Naura lagi sibuk mau ngapain kuliah. Oh iya, ngomong-ngomong kamu mau kuliah di mana, nak? Alhamdulillah, Bu. Naura keterima kuliah di Padang, di kampus yang Naura mau. Baguslah kalau gitu. Kamu kapan berangkatnya, Naura? Insya Allah besok Om Naura berangkat. Makanya ini Naura kesini pamit sama Om sama Ibu. Sehat kamu di sana ya, nak. Rajin belajar. Jaga diri baik-baik ya, Nak. Ya Om, Bu. Nanti kalau kamu pulang ke sini jangan lupa makan sama Kevin ya, Naura. Ya Om, pasti nanti Naura bakalan kangen sama Ibu sama Om. Sama Ibu dan Om atau sama Kevin? Sama Ibu sama Om lah. Kan sekarang Kevin udah ada. Kevin udah ada apa, Naura? Nggak ada kok Om. Nah, apa main rahasia nih? Nggak ada, Bu. Sekarang kan Kevin udah ada pacar. Ah iya, Kevin nggak pernah cerita sama Ibu. Mungkin dia nggak pernah cerita karena pacarnya beda agama. Hah? Apa? Benar, Naura? Iya, Bu. Kirain Om sama Ibu udah tahu. Kevin nggak pernah bilang sama Ibu. Oh, maaf ya. Ini Naura udah ditelepon sama Mama, udah disuruh pulang. Iya, hati-hati ya, Nak. Ya, Om. Yaudah, Ibu antarkan yuk ke depan ya, Bu.
Bu, Naura minta maaf ya. Kirain ibu sama om udah tahu. Naura cuma ngomongin sebenarnya aja. Iya nak, nggak apa-apa. Ini bukan salah kamu. Malah ibu berterima kasih. Kalau kamu nggak bilang, ibu sama om nggak bakalan tahu. Iya bu, ya udah bu, Naura pamit ya. Ya, hati-hati ya nak. Ya bu. Kevin, beneran dibilang Naura. Kamu dengar nggak sih yang ngomong? Yang aku dengar. Jadi benar nak. Kenapa kamu diam? Benar. Sabar ya. Kalau benar kenapa kamu ya? Berani kamu benar saya. Kamu juga punya pilihan ya. Udah, jangan emosi dulu. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Jadi benar nak, kamu pacaran sama yang beda agama. Nak, pacaran sama beda agama itu sulit. Sebaiknya jangan ya. Nanti kamu terpaksa harus memilih antara agama atau jodoh. Itu pilihan yang berat, Nak. Apa kamu tega sama dia harus memilih antara agama atau kamu? Kevin juga punya pilihan ya. Tapi itu pilihan yang salah, Nak. Kevin selalu nuruti apa mau ayah dan ibu. Kalau pilihan kamu benar, kami pasti setuju. Tapi Kevin udah besar. Kevin punya hak sendiri. Nah udah, benar kata ayahmu itu. Tapi bu, Kalau ayah bilang enggak, ya enggak. Siapa ini, Dak? Siapa bang? Siapa ini Kevin? Kawan aku tuh, kalau nggak percaya tanya mama sama bapak. Bener itu, Mak? Iya, itu si Kevin yang sering antar adikmu pulang. Tapi kok ada love-love-nya nih? Sayang-sayang pula itu. Kawan loh bang. Ah, sama lain nih. Sayang-sayang dia, mah ada pula kalian bilang sayang. Bener ya itu baru? Enggak loh pak. Enggak apa, ada terbukti nih dia bilang sayang. Jujur lo kau baru. Iya loh pak, enggak. Jangan percaya, Pak. Bohong dia itu. Yang bener ya kau pacaran sama si Kevin itu? Kalau iya, Jadi selama ini dia ngantar kau karena kalian dua pacaran. Bapak udah percaya samamu, malah kau buat kecewa hati bapak. tapi dia baik. Tapi dia beda dari kita. Aku juga cinta sama dia, kami juga sama suka. Udah, minggu depan gak usah ke gereja lagi. Bang. Jadi kayak mana sih pilihan nanti dia? Kayak gitulah, udah aku suruh kau sabar, besar kali amarahmu. Ya coba kau kalau jadi aku. Kita bisa ngomong baik-baik. Aku nggak mau dengan anak perempuan kayak gitu. Masih ada cara lain, nggak kayak gitu caranya. Jadi kok berlanjut kayak mana? Di chat ya si Adita, tapi nggak diangkat. Kamu kenapa? Di chat nggak dibalas, di telepon pun juga. Itu Kenapa? Kok ada salah? enggak kok. Jadi kenapa? Bapak sama mamaku udah tahu kalau kita pacaran. Kok sama sih? Aku juga gitu. Kita harus buktikan kalau kita tuh sama-sama cinta. Tapi orang tua kita juga nggak setuju sama hubungan ini. Kita jalani aja dulu ya. Oke? Besok kamu sibuk nggak? Enggak kok. Kenapa? Aku mau ketemu besok, soalnya besok hari terakhir aku di sini. Gimana sayang? Udah aku kasih tahu tempatnya. Udah, kita kadang juga ya. Maaf ya, aku lama. Aku nggak bisa pergi tanpa ketemu kamu dulu. Dulu aja dulu. Besok kamu jadi berangkat. Iya.
Entah kenapa hari ini terasa lebih jauh dari sebelumnya. Bukan cuma jarak kan? Iya, keluarga di rumah juga belum terima sama hubungan kita. Aku nggak mau jadi alasan kamu untuk disalahkan. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Makanya aku kesini, aku cuma mau pamit sebelum semuanya berubah. Kok ada sesuatu? Apa itu? Harusnya kita pakai ini di waktu yang bahagia. Kamu pakai ini. Kamu rindu? Pegang ini. Anggap kita lagi lihat bintang yang sama. Kevin, kamu bikin ini jadi lebih berat. Bukan jadi berat, tapi biar kita ingat kalau kita masih memilih satu sama lain. Kalau nanti semuanya makin sulit, Kamu lihat lagi, anggap kita masih bersama. kita kuat ya. Bukan kuat, tapi jangan cepat menyerah. Aku harus pergi. Iya, hati-hati ya. Kevin, kalau suatu hari aku lihat bintang ini, aku bakal ingat aku pernah dicintai sejauh ini. Jaga itu baik-baik ya. Kita tinggal hati. Gak capek, Bu? Ya kayak mana orang daunnya jatuh terus nih? Ya, Bu. Kamu bekerja dulu ya. Iya nak, semoga kamu betah ya kerja di sana. Jadi, Itu sama Om Dadang ya? Ya udah sana, nanti Om Dadang nungguin. Masa pertama masuk udah telat. udah, Kevin pergi kerja dulu ya. Ya hati-hati ya. Dulu, aku punya rencana sendiri tentang tempat yang ingin kutuju dan jalan yang ingin kupilih. Aku ingin pergi lebih jauh, mencoba hal baru, dan membuktikan kalau aku bisa berdiri dengan caraku sendiri. Tapi ternyata, tidak semua yang kita inginkan bisa berjalan seperti yang kita rencanakan. Hari ini, aku ada di sini, menjalani pilihan yang bukan sepenuhnya milikku, tapi dipilihkan oleh orang-orang yang paling menyayangiku. Awalnya terasa asing, bahkan sempat terasa berat. Tapi perlahan aku mulai mengerti bahwa tidak semua jalan harus kita pilih sendiri untuk bisa membawa kita ke tempat yang baik. Mungkin ini bukan yang dulu aku bayangkan, tapi bukan berarti aku tidak bisa menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Karena pada akhirnya aku hanya ingin membuat mereka bangga dan tetap menemukan kebahagiaanku dengan caraku sendiri. Kok lama kalinya baru itu? Coba panggil. Baru, udah siap ya kau? Bentar lagi Pak. Banyak kali barang kau bawa, Dek. Pelan-pelan ya nak, dan sampai hari tertinggal. Iya mak, semua udah aku siapin kok. Inilah anak bapak itu udah mau merantau. Cepat kali waktu berjalan ya. Doakan aku ya Pak. Ingat ya baru, di tangan dihalak dengan engkau. Jaga dirimu baik-baik, jaga sikapmu, dan jangan lupa siapa dirimu dan dari mana asalmu. Iya Pak, aku ingat semuanya kok. Kalau capek, kalau sedih, jangan pendam sendiri ya nak. Dapat mengaak sama bapak kapan begitu. Iya mak, nanti aku kabar terus. Dek, nanti kalau ada yang ganggu kau di sana, bilang sama abang, jangan takut sendirian. Iya bang, makasih ya. Hati-hati ya nak, jaga dirimu baik-baik. Iya mak, makasih mak. Yaudah Pak, mak, bang, berangkat aku dulu. Hati-hati ya nak, mak bangga sama kamu. Iya mak, makasih ya mak. Sudahlah, jangan terlalu sedih. Kejar cita-citamu. Bapak sama mama di sini selalu mendoakan. Terima kasih, Dek. Hati-hati di jalan. Iya bang, makasih ya. Ih, apa sih? Gimana? Hidup jauh dari rumah. Udah sukses belum? Belum, masih jadi anak yang selalu di rumah. Rindu. Jangan
jangan rindu. Kenapa? Aku emang bukan Dilan, tapi benar yang kata Dilan, rindu itu berat, cukup aku saja. Ah, bisa aja. Bisa lah, apa sih yang gak bisa sama Kevin? Bisa seriusin aku nggak? Kalau gitu, coba kamu tanya kawannya. Apa yang terkejut aku? Gosip terbaru ini. Apa itu? Itu si Samuel. Kenapa dia? Kadang dia dicuri sama si Mali. Kok bisa? Itulah nggak tahu aku bang. Yang aku tengok emosi kali si Samuel itu. Takut kali aku dibunuh si Mali. Kok gak ada otaknya kali sih malah gitu? Itulah nggak tahu aku. Udah deh itu, rindu kali aku sama baruku itu. Ah, baru lagi ditinggal sebentar. Udah rindu kau. Udah, aku telepon kan dulu dia. Masih salah aku nengok Facebook. Nggak bisa kau tengok aku tenang. Telepon kan dulu dia deh. Udah rindu kali aku ini. Udah bentar. Halo nak. Iya mak, ada apa mak? Biasa lagi nih bapakmu. Sibuk kali dia minta teleponkan gurunya. Mana ada kau yang sibuk? Sekarang aja kau bilang enggak. Tadi kau bilang rindu kali kau sama gurumu. Udahlah, kok malah ribet pula sama mak sama bapak. Gimana baru? Sehat nih kau? Sehat aku pak, bapak sama mama sehat nggak? Puji Tuhan, sehat mama sama bapak. Gimana baru? Betahnya kau di sana? Betah aku di sini kok pak. Syukurlah kalau kayak gitu baru. Sehat-sehat kau di sana ya. Iya pak. Jarak perlahan mengubah segalanya. Yang dulu selalu ada, kini hanya bisa saling menyapa lewat layar. Percakapan yang biasanya hangat, mulai dipenuhi jeda. Tawa yang dulu terasa dekat, kini terdengar asing. Bukan karena mereka berhenti saling sayang, tetapi karena jarak dan keadaan mulai melelahkan hati mereka. Dan sejak saat itu, hubungan mereka tak lagi sama seperti dulu. Halo Fiona, Iya aku dengar. kamu lagi sibuk nggak? Enggak, cuma lagi capek aja. Kita akhir-akhir ini kok sering jadi gini ya? Aku juga nggak tahu sih. Rasanya setiap kita ngomong jadi masalah semua. Padahal dulu nggak kayak gini. Iya, dulu semuanya terasa lebih mudah. Sekarang malah saling menyakiti tanpa sadar. Vin, kamu pernah kepikiran nggak sih hubungan kita ini mau dibawa kemana? Sering kok. Justru itu yang membuat aku takut. Takut kenapa? Kalau ternyata kita udah nggak ada di tujuan yang sama. Aku capek terus nutupin hubungan ini dan terus bertengkar hanya karena kita beda cara pandang. Aku juga capek. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Terus kita harus gimana? Nah, sampai kapan kita harus nutupin hubungan ini? Aku juga belum punya jawaban. Tapi aku masih mau berjuang. Kalau kamu masih mau nggak? Aku masih mau, Vin. Cuman aku takut kita bakalan terus kayak gini. Kita coba pelan-pelannya. Benari satu-satu. Iya, semoga kita masih bisa. Dari tadi diem aja di pikiran apa lagi tuh? Tentang Fiona. Kenapa lagi sama dia? Dia sudah besar, sudah mandiri. Tidak bisa lagi kita biarkan dia berjalan sendiri begitu saja. Semua soal jodoh. Iya, aku sudah mikirkan itu. Anak kawan lama kita, kau ingat kan? Keluarganya jelas, anaknya juga baik. Yang penting dia seagama sama kita. Tapi dia belum tentu mau bang. Mau nggak mau dia harus ikut. Aku tidak mau dia kembali ke laki-laki yang dulu. Tapi Fiona dulu sama dia serius bang. Justru itu, untuk apa hubungan yang tidak kita restui, untuk apa dipertahankan? Tapi kau yakin yang terbaik untuk dia? Aku bapaknya, aku tahu mana yang terbaik untuk anakku. Ya udahlah kalau itu mau. Udah aku bilang ya sama orangnya. Sudah, tinggal si Fiona yang harus kita yakinkan. Hari Fiona terus berjalan seperti biasa. Ia menghabiskan waktunya dengan pekerjaannya, mencoba sibuk dengan dunianya sendiri, dan berusaha terlihat baik-baik saja. Namun di dalam hatinya ada cerita yang belum benar-benar selesai. Hubungannya dengan Kevin memang tak lagi seperti dulu. Tak ada lagi kebersamaan yang sering terlihat. Tak ada lagi cerita yang dibagikan secara terbuka. Sejak ayahnya mengetahui hubungan mereka dan menolaknya dengan tegas,
Fiona memilih diam, bukan karena ia berhenti mencintai, tetapi karena ia tak ingin melukai kedua pihak yang sama-sama berarti dalam hidupnya. Ayahnya perlahan percaya bahwa semuanya telah berakhir, bahwa kini tak ada lagi Kevin di hidup Fiona. Yang tersisa hanyalah seorang anak perempuan yang mencoba fokus pada masa depannya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Perasaan itu masih ada. Nama itu masih tersimpan rapih di dalam diamnya. Dan sesekali rindu itu datang tanpa izin. Fiona sendiri pun tak tahu akan seperti apa akhir dari semua ini. Udah langsung ikut katamu aja. Ya udah, aku telepon dulu si Fiona itu. Halo Pak. Halo Fiona, kayak mana kabarmu di sana? Baik Pak, kerja juga lancar. Syukurlah kalau begitu. Berarti kau sudah bisa berpikir masa depanmu dengan benar. Maksud Bapak? Apa Pak? Bapak mau menjodohkanmu baru sama anak kawan Bapak. Pekerjaannya jelas. Intinya dia seagama sama kita. Fiona belum siap ke arah sana. Belum siap apa lagi. Umurmu sudah cukup. Apa masih kau pikirkan laki-laki itu? Fiona masih sayang Pak. Sudah berapa kali Bapak bilang, itu tidak bisa dilanjutkan. Jangan kau pertahankan yang tidak direstui orang tua. Fiona cuma butuh waktu Pak. Waktu untuk apa? Menunggu dia mau pindah agama? Bisa dia jamin hidupmu? Bisa dia yakinkan keluarganya? Tapi hati Fiona belum bisa lepas Pak. Hati itu bisa kau paksa, lama-lama juga terbiasa. Jangan keras sekali kepalamu itu boru. Kalau itu maunya Bapak. Dengar baik-baik, Bapak tidak mau kau ulangi lagi. Kali ini ikut kata Bapak. Iya Pak, Fiona ikut. Bagus, itu baru anak Bapak. Nanti Bapak atur semuanya. Ya udahlah kalau gitu, minggu depan pulanglah Pak Boru. Iya Pak. Vin, ini aku. Fiona, tumben nelpon. Mau kasih tahu sesuatu. Apa emang? Besok aku pulang. Pulang? Iya pulang. Kalau kamu sempat, besok kita ketemu ya. Kamu di mana? Di tempat terakhir kita ketemu sebelum aku berangkat itu. Tempat itu? Ah, yang itu. Iya. Jam berapa? Sore seperti dulu. Kayak dulu. Aku datang, aman aja itu. Pasti, aku datang. Hati-hati di jalan ya. Akhirnya kita ketemu ya. Iya, kamu aja sering terlambat ya kayak dulu. Aku mau ngomong, Ngomong apa? aku dijodohkan. Emang kita nggak bisa ngelanjutin hubungan ini? Kamu tahu kan kita nggak akan bisa bersama. Tapi kenapa kamu nggak mau coba lagi? Kita beda agama, Kim. Emang kamu mau pindah agama buat aku? Emang kamu mau pindah agama untuk aku? Mungkin kalau nggak ada agama bisa beda nggak sih? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama. Behind the scene.
nengok kamera, Cok. Kemana nih? Ketawa lah kau. Nanti di-cut. Gak terasa ya selama 3 tahun ini. Udah lanjut aja lah. Geli kali anjing. Ngomong apa ini, Weh? Terima ya, Pen. Adinam. Dari sini nama. Mau gue jual. Tengok lah kak. Tunggu cahayanya. Dah. Ayo, berdoa dulu kita. Aku bisa ngomong gitu. Sabar. Di rumah ada orang balap yang bisa teriak. Kan? Betul kan? Betul lah. Itu terlambat. Ya kan, apa salahnya kan senang. Ulang. Kamu sama sambal paten. Enak tuh. Abang yang baru. Masa sih? Ingat ya guru, di tanah nih halal. Kok? Oh, terima kasih. Sampai jumpa, bertemu.